Shalom, selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Pagi hari ini bersama-sama kita akan beribadah. Di sini sudah ada Ibu Susi dan juga Ibu Pramono. Shalom. Shalom, juga Mbak Vio. Kita akan siapkan hati kita dengan penuh sukacita. Kita pujikan pujian Semesta Bernyanyi dari Kidung Ria nomor 45. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Puji Tuhan, adik-adikku, anak-anakku yang terkasih, mari kita satukan hati sebelum kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas semua kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami masing-masing hari lepas hari. Meskipun di masa-masa pandemi ini kami boleh tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Sehingga pagi ini kami boleh bersama-sama datang membawa hidup kami, hati kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menyucikan dan menguduskan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Mangesti. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita dengan kita pujikan Kidung Ria nomor 18, Ku Terbuka. Hatiku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Hatiku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu
Halo adik-adik, selamat pagi. Shalom. Pada ibadah pagi hari ini, kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan yang kita ambil dari 2 Raja-Raja, pasal 23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, dan kita lanjutkan ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita mohon kekuatan kehadirat Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, pada ibadah pagi hari ini, kami semua akan bersama-sama membaca dan menggumuli firman-Mu. Tolong Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat bersama-sama menggumuli firman itu dengan baik. Buka hati pikiran kami ya Tuhan, untuk kami dapat memahami apa yang ada di dalam firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami semuanya siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, dan kita lanjutkan ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Judulnya adalah pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel, dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita baca bersama-sama 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 3 dan 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Apakah adik-adik sudah tahu siapakah Raja Yosia itu? Iya, Raja Yosia adalah anak dari Raja Amon. Ketika Raja Amon sudah meninggal, maka Yosia menggantikan ayahnya menjadi raja di bangsa Yehuda. Adik-adik, Raja Yosia ini adalah raja yang sangat taat kepada Tuhan. Raja yang sangat berbeda dari raja-raja Yehuda sebelumnya, termasuk ayahnya sendiri, yaitu Raja Amon. Raja Yosia melakukan pembaharuan terhadap kehidupan rakyat bangsa Yehuda, di mana sebelumnya mereka
menyembah berhala, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tetapi Raja Yosia telah mengembalikan kembali kepercayaan rakyat bangsa Yehuda kepada Tuhan, yaitu melalui firman-firman-Nya. Pada ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23, di situ dinyatakan bahwa Raja Yosia meminta untuk mengadakan perayaan Paskah. Dan itulah yang merupakan titik balik dari rakyat di Yerusalem untuk kembali kepada Tuhan Allah, yaitu tepatnya pada tahun yang ke-18. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, Yosia berhasil menemukan kembali kitab Taurat yang sudah lama ditinggalkan oleh rakyat bangsa Yehuda. Dan dia berjanji dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya akan selalu menuruti perintah, menuruti ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan. Walaupun adik-adik, ketika Yosia sudah meninggal, semuanya sudah ditinggalkan dan rakyat Yehuda itu kembali lagi jatuh ke dalam dosa karena dipimpin oleh raja yang tidak percaya terhadap Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Yosia begitu setia dan rajin membaca kitab Taurat Tuhan, sehingga dia mendapatkan hikmat atau dia mendapatkan petunjuk untuk mengubah hidup rakyatnya kembali ke jalan yang benar. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah kalian sudah rajin membaca Alkitab? Apakah kalian sudah secara rutin membaca Alkitab? Kalau sudah, ya itu bagus dan lakukan terus, karena banyak sekali hikmat atau petunjuk yang bisa kita ambil ketika kita rutin membaca Alkitab. Supaya apa adik-adik? Supaya kita bisa hidup di jalan yang benar. Jikalau belum, ayo mulai sekarang kita lakukan, supaya adik-adik juga tidak ketinggalan untuk mendapatkan hikmat atau petunjuk dalam hidup kita sehari-hari. Adik-adik, seperti ketika kalian belajar pelajaran di sekolah, pastinya belajar itu lebih baik jika dilakukan secara rutin setiap hari, supaya adik-adik tidak ketinggalan dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Demikian juga adik-adik, dengan membaca Alkitab secara rutin, maka kita juga akan mendapatkan pengajaran-pengajaran yang baik, sehingga hidup kita bisa menjadi terarah. Adik-adik, dengan membaca kitab suci sama dengan Yosia, kita akan mendapatkan hikmat atau kita akan mendapatkan petunjuk untuk tahu bagaimana memperbaiki suatu kesalahan dan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah atas hidup kita. Sudah siapkah adik-adik untuk adik-adik senantiasa membaca kitab suci atau membaca Alkitab? Ayo kita saling mengingatkan ya, untuk supaya kita selalu ingat
membaca apa yang menjadi firman Tuhan yang selalu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya adik-adik, setelah kita bersama-sama mengumuli firman Tuhan, mari kita merespon firman itu. Kita memuji dari Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku, dan sekaligus kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya adik-adik, tiba saatnya kita memperbarui iman percaya kita dengan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik dimohon untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik disilakan untuk duduk kembali. Ya, adik-adik tibalah saatnya kita akan memanjatkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih atas firman yang telah Engkau taburkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa menguatkan kami untuk kami selalu setia kepadamu melalui firman-Mu yang kami baca secara rutin setiap hari. Bapak, tolong Engkau juga senantiasa mengingatkan kami untuk kami pakai firman-Mu itu sebagai pedoman di dalam kami melakukan kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa sebagai anak-anak-Mu yang masih rentan atas segala penyakit yang sekarang lagi pandemi ya Tuhan, yaitu COVID-19. Tolong Tuhan, Engkau lindungi kami, Engkau tutup bungkus kami dengan roh keselamatan-Mu, sehingga kami bisa selamat dari penyakit yang sangat menakutkan ini. Bapa di dalam surga,
Kami juga ingat akan negara kami yang dengan susah payah berusaha untuk bisa keluar dari pandemi ini. Tolong Tuhan, Engkau memberi kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka dapat memberikan rasa aman, rasa adil, rasa apapun juga ya Tuhan, kepada kami semuanya sebagai rakyatnya di dalam kami menghadapi masa-masa yang sulit ini. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tolong Tuhan, walaupun pada saat ini masih kami beribadah secara online, tetapi Tuhan, Engkau juga senantiasa melindungi gereja kami, para majelis jemaat dan juga Bapak Pendeta kami untuk bisa melakukan hal-hal yang positif demi berlangsungnya ibadah yang sedang kami laksanakan walaupun secara online ini. Terima kasih ya Tuhan. Demikian doa syafaat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adikku yang terkasih, mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan sepenuh hati kita akan mengagungkan Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat 472. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya, adik-adik, tanpa terasa kita akan mengakhiri ibadah ini dengan kita mohon berkat kehadirat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adikku yang terkasih, kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Akhirnya kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema senantiasa, sehingga adik-adik boleh belajar untuk rajin membaca firman Tuhan. Dan akhirnya selamat beraktivitas. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.